Jadi kita mulai aja ya. Ini eh, pertemuan pra praktikum. Jadi praktikum kita tuh insya Allah biasanya idealnya dilakukan 10 pertemuan ya, 10 pertemuan, satu pertemuan pra praktikum, kemudian nanti ada 8 judul praktikum yang akan kalian laksanakan. Kemudian terakhir ada responsi. Cuman saya belum tahu apakah responsinya nanti bisa dilaksanakan apa enggak. Tapi yang jelas kita usahakan ada 8 judul praktikum yang kalian laksanakan. Nah, ini kan eh, jadwalnya jadinya ada dua ya. Di Selasa pagi jam 9.40 sampai dengan 12.10. Kemudian Jumat jam 2, jam setengah 2, 13.30 sampai jam 16. Jadi kondisinya adalah eh, setelah saya konfirmasi ke lab kemarin, eh yang hari Jumat eh, lab kan kita pelaksanaannya harusnya semuanya di GLB ya, di kampus 2. Cuman yang hari Jumat itu tidak bisa dilakukan karena sudah dibook oleh prodi lain. Jadi kayaknya terpaksanya yang hari Jumat kita laksanakan di kampus 1, di lab produksi. Jadinya praktikumnya judulnya akan beda. Jadi antara yang jadwal hari Selasa dan jadwal hari Jumat akan sedikit berbeda karena memang alat-alatnya sebagian besar ada di lab GLB ya, di kampus 2. Kampus 2 kan memang benar-benar didesain untuk lab visdas ya, jadi alat-alat lengkap segala macam. Kalau yang di lab produksi itu walaupun tahun kemarin saya juga melakukan eh, praktikum itu di ini ya, di lab produksi yang di selatan itu. eh Cuman ya ya cukup lah. Paling nggak kalian nanti bisa menjalankan praktikum dengan baik lah. Jadi gitu. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti akan didampingi oleh asisten. Jadi saya mungkin tidak akan hadir setiap saat di praktikum. Nanti ada asistennya 2 orang insya Allah. Kalau yang hari Jumat karena cuma sedikit, mungkin 1 orang saja atau kadang mungkin saya yang masuk karena Jumat saya nggak ada jadwal mengajar. Eh, Kemudian ini ya, tolong saya belum bisa membagi kelompoknya karena belum pada ngisi link yang saya kemarin bagi di grup ya. Tolong segera diisi semuanya. Kalau nggak salah tuh yang isi baru eh 14 atau berapa gitu. Padahal harusnya ada 40-an orang. Yang belum ngisi silakan segera diisi. Oh, baru 12 orang malah. Jadi yang tidak mengisi link tersebut nanti dianggap tidak mengikuti praktikum ya. Karena takutnya kalau saya plot berdasarkan yang ada di Siska, sistem praktikumnya kan satu satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi takutnya nanti ada yang eh, ternyata mahasiswa gaib gitu atau salah pencet aja dan ternyata udah pernah ambil. Jadi ada 1 orang yang sendirian, nah itu sulit untuk melakukan praktikumnya ya. Praktikumnya tuh biasanya butuh minimal 2 orang. Jadi yang belum mengisi saya tunggu sampai hari ini. Kalau hari ini nggak mengisi, ya udah dianggap tidak mengikuti praktikum. Eh, jadi itu tadi ya sistemnya berkelompok, satu kelompok 2 orang. Nah nanti, eh, untuk
alatnya segala macam karena tadi ya perubahan situasi, jadi belum pasti nanti Senin atau kapan lah akan saya susulkan. Tapi yang jelas mulai minggu depan kita praktikumnya sudah mulai. Ini nanti saya akan share modulnya. Mana nih modul? Ini ya modul praktikum. Kita pakai yang teknik mikro tapi sama aja. Nah, jadi eh, sistem praktikumnya tuh gini. Jadi nanti akan ada 8 judul yang diadakan di lab. Jadi nanti tiap dua kelompok akan pegang satu alat. Misalnya minggu ini ada kelompok satu dan kelompok dua itu pegang eh, alat judulnya pegas. Kemudian nanti kelompok tiga dan kelompok empat itu pegang alat ayunan matematis. Kemudian gitu gitu ya. Jadi next ke 5 ke 6 pegang tegangan permukaan cairan. Nah, nanti minggu berikutnya lagi akan gantian kelompok satu dan 2 akan pegang modul 3 yaitu ayunan matematis. Terus nanti berlanjut sampai kalian dapat 8 judul praktikum. Nah, tapi modul satu ketidakpastian pengukuran itu akan saya lakukan secara sinkronus. Jadi biar semuanya bareng. Kenapa? Karena semuanya perlu tahu ini bagian paling basicnya soal ketidakpastian pengukuran atau soal menggunakan alat ukur. Jadi kalau misalnya ya jadi sia-sia kalau misalnya hmm, ada yang sudah dari modul 2 3 4 5 terus terakhir nanti baru modul satu. Nah, jadi sistemnya adalah minggu ini kalian akan secara sinkronus berkelompok melakukan modul satu, menjalankan kegiatan di modul satu. Baru nanti modul lainnya sesuai jadwal. Kalau yang Jumat mulainya Jumat minggu depan, yaitu tanggal 26 itu sudah mulai. Tapi kalau yang jadwalnya Selasa, itu kita mulai tanggal 30. Jadi masih minggu depannya lagi. Minggu ini kalian masih fokus menjalankan modul satu ketidakpastian pengukuran. Nah, ini nanti di modulnya ada ada SOP, kemudian ada penjelasan mengenai akurasi, ketelitian, alat segala macam. Ini saya percaya kalian sudah dapat di fisika dasar satu dulu. Malah sebetulnya kalau fisika dasar satunya dengan saya sudah ada tugas ini ya, tugas praktikum gitu ya. Tapi kalau yang belum, insya Allah bisa mengikuti, tinggal dibaca di sini soal aturan apa penting, segala macam. Nanti saya bahas sedikit juga. Kemudian insya Allah saya akan bikinkan beberapa video terkait itu, tapi ya nggak usah ditunggu-tunggu amat ya, karena saya kadang kalau bikin video masih lama gitu. Tapi atau saya bahas sedikit aja ya. Jadi ini soal angka penting ya. Ini udah ada contoh-contohnya. Gunanya apa sih angka penting itu? Angka penting itu nanti berguna ketika kalian melakukan pengukuran. Jadi hasil pengukuran itu adalah angka penting. Eh, Misalnya kalian ngukur hasilnya kayak gini ya, 1, 2, 3. Gitu. Berarti 3 angka ini adalah masing-masing angka penting. Atau misalnya kalian dapat pengukuran 1, 2, 3,0. Angka 0 di belakang koma itu adalah angka penting, kecuali di kirinya itu nggak ada angka tidak nolnya. Kayak gini nih, misalnya 0,012. Nah, ini cuman ada 2 angka penting. Karena 0 dan 0, ini bukan angka penting. Nanti inilah kalian bisa cari soal angka penting. Kemudian pembulatan karena kan kita cuman ingin menyajikan hasil pengukuran itu
eh, angka pentingnya saja, angka pastinya saja. Kalau hasil perhitungan gitu kan ada koma-komanya banyak, gitu. Jadi misalnya kita ngukur eh, panjang sebuah ini ya, sebuah batang gitu 10,3 cm gitu. Nah, tapi kita pengen tahu panjang setengah batangnya aja. Jadi kan dibagi dua tuh. Berarti eh, 5,15. Nah, padahal angka pentingnya tuh harus berhenti di satu angka di belakang koma. Berarti eh, 5,15 itu kan tiga angka penting harus dibikin jadi dua angka penting saja. Jadi harus ada dilakukan pembulatan. Pembulatannya gimana? Pembulatannya kalau misalnya dia lebih dari 5 otomatis dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, tapi kalau eh, 5 itu gimana? Dilihat digit sebelumnya itu berapa. Jadi kalau tadi 5,15, 5,15, kalau dia ganjil kan satu ganjil, maka dibulatkan ke atas. Kalau dia genap, dibulatkan ke bawah. Jadi 5,15 itu dibulatkan jadi 5,2 gitu. Kemudian dalam menyajikan setiap pengukuran dan hasil hasil praktikum itu pastikan selalu ada ketidakpastiannya. Jadi ketidakpastian itu terdiri dari nilai terukur plus minus ketidakpastian. Jadi jangan sampai salah kalian udah ngukur di rata-rata dapat terus kalian ngukur ketidakpastiannya tapi hasilnya itu tidak disajikan dalam format hasil pengukuran plus minus ketidakpastian. Nah, itu juga belum lengkap nanti hasil kalian. Nah, ketidakpastian itu akan selalu itu hampir hampir selalu bukan akan selalu ya, hampir selalu cuma satu angka penting saja. Kapan bisa eh, pakai dua angka penting? Itu nanti kalau kalian sudah pokoknya selama praktikum, selama kuliah itu pas itu pakai satu angka penting. Dua angka penting itu hanya dipakai ketika kalian sudah sangat pasti dengan sudah sangat yakin dengan hasil pengukuran kalian atau hasil pengukurannya sangat-sangat mahal jadi membuang satu angka membuat jadi satu angka penting itu terasa sangat sayang sekali. Jadi selama kalian tidak punya argumentasi yang kuat pakai dua angka penting, pastikan ketidakpastian atau ralatnya itu satu angka penting saja. Jadi misalnya nih kalian melakukan pengukuran hasilnya kayak gini. Jadi setelah dihitung-hitung dapat 9,8, ya ada ujungnya lagi nih karena itu banyak kalkulator kan. Ada banyak gitu. Terus kalian ngitung ternyata ralatnya ini 0,07916. Nah, tadi kan syaratnya ketidakpastian yang bagian kanan ini hanya boleh satu angka penting. Satu angka pentingnya berhenti di mana? Di 7 ini. Jadi angka setelah itu dianggap tidak penting lagi, tidak valid gitu. Ini aja sudah sebetulnya digit yang tidak valid, tidak pastian kan, tidak pasti. Maka bagian ralatnya cuma ditulis satu angka penting ini aja. Nah, tapi kan ini angka tidak pentingnya 9 nih. Ya, angka setelah satu angka penting itu 9. Kalau dibulatkan kan jadi 8. Nah, maka ketidakpastiannya dibulatkan jadi 0,008. Satu angka penting saja. Nah, berarti hasil pengukuran kalian, digit terakhirnya harus terletak pada digit dari ketidakpastian tadi. Jadi ketidakpastiannya kan tiga angka di belakang koma, 0,008. Berarti nilai ini itu juga dihentikan di tiga, tiga angka di belakang koma. Jadi 9,802 berhenti nih 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 9,800. Nah, ini harusnya dua ya. Ini kayaknya saya beda bahasa sama Indonesia.
Oke, ini aja. Jadi gunakan kesepakatan yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya ini adalah bilangan genap, ini kalau kalian ketemu pembulatan angka 5, tapi angka sebelumnya adalah genap, itu dianggap dibulatkan ke bawah. Kalau dia ganjil dibulatkan ke atas ya. Jadi di sini 9,802 plus minus 0,008. Nah, itu soal ketidakpastian. Nah, nanti mengenai ketidakpastian berulang, jadi silakan baca di sini ya. Nanti harus ada penjelasan lebih jelas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Soal ralat tadi ya. Ralat itu ada dua, jadi ralat dari pengukuran tunggal. Jadi misalnya kalian pakai penggaris satu kali doang, kemudian kalian ukur. Nah, itu ralatnya bisa nggak didapat? Nah, biasanya diasumsikan kalau kalian mengukur dengan alat ukur yang ada skalanya, maka eh, ralatnya adalah setengah skala terkecil. Loh, Pak, kalau saya pakai alat ukur digital gimana? Alat ukur digital biasanya di speknya tuh ada tulisannya, ketelitiannya berapa gitu. Atau kalau nggak ada, saya kalian ngukur suatu nilai hambatan atau apa yang cukup sensitif gitu, sampai nilainya berubah-ubah. Kalian tungguin nilainya nggak pernah diam, berosilasi terus, maka kalian ambil nilai tertingginya sama nilai terendah, kemudian diambil nilai tengahnya. Nah, nilai pengukurannya tuh nilai tengah, ralatnya adalah nilai tertinggi tadi dikurangi nilai terendah. Ya, nanti saya sambil jalan. Kemudian ada ketidakpastian pengukuran berulang. Kalau tadi pengukuran terkecil, sekarang pengukuran berulang. Pengukuran berulang tuh gimana? Jadi kalau kalian ingin meningkatkan kepercayaan atau biar pasti gitu, misalnya pakai stopwatch. Stopwatch yang paling sulit itu kan menghitung pakai stopwatch ya, karena akan sangat sulit sekali menekan stop ketika memang waktunya tepat gitu. Karena kita kan pakai delay ya, atau handphone kita ada delaynya gitu. Jadi misalnya harusnya berhenti tapi kita tekan dulu, agak telat dikit gitu. Nah, untuk yang seperti itu kita biasakan lakukan secara berulang untuk nanti nyari nilai uh, tengahnya. Jadi di rata-rata, kemudian ralatnya dapat dari mana? Ralatnya dapat dari persamaan ini. Ini namanya persamaan standar deviasi. Cara ngitungnya ini ya. Jadi N ini adalah jumlah pengulangan. Kemudian X ini adalah sigma X1 adalah jadi X ini hasil pengukuran ya. XI itu berarti X1 pengukuran pertama dikuadratkan, kemudian pengukuran kedua ditambah dengan pengukuran kedua dikuadratkan, tambah pengukuran ketiga dikuadratkan, gitu terus dikurangi dengan jumlah semua pengukuran. Jadi pengukuran pertama sampai misalnya 10 kali, jadi pengukuran pertama sampai pengukuran ke-10 dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Kemudian dikurang dicari selisihnya dikalikan dengan dibagi dengan n dalam kurung n satu, dicari nilai akarnya, nanti ketemu delta x. Itu adalah ralatnya. Kemudian apa itu ralat nisbi? Nah, ralat nisbi ini cuma penyajian bentuk lain. Kalau ralat yang biasa itu kan kayak ini tadi ya, jadi angkanya 9,803 plus minus 0,008. Nah, ini kan angka. Nah, kalau nisbi itu persen. Jadi seberapa besar ralatnya, persentase ralat terhadap hasil pengukuran. Tinggal dikalikan aja. Ralat nisbi sama dengan delta X
nilai ralatnya dibagi dengan nilai rata-ratanya, nilai hasil pengukuran dikali 100%. Nah, nanti didapatkan ralat nisbi. Ini contohnya ya. Contohnya kalian melakukan suatu pengukuran sebanyak 7 kali. Biasanya minimal kalau kalian pakai standar deviasi itu kalian ukur sebanyak 7 kali lah. Jadi kalau cuma 3 kali terus dihitung standar deviasinya ya nggak valid. Jadi harus jumlah pengulangannya cukup signifikan. Nah setelah diukur 7 kali ternyata didapatkan hasil ini ya, hasil yang kolom ini 111,35, 111,45. Ini hasil pengukurannya sampai yang ketujuh. Nah untuk mencari standar deviasinya itu kalian bikin tabel seperti ini, kemudian dikuadratkan. Ini nilai ini yang sebelah kiri dikuadratkan ke kanan. Banget ya kuadratnya, yang ini hasil pengukuran kedua dikuadratkan juga gitu. Kemudian di bawahnya dikasih penjumlahannya. Jadi nilai ini tadi semuanya dijumlahkan ke bawah, nilai ini juga dijumlahkan ke bawah. Nah, ini tadi untuk nyari si standar deviasi tadi. Nah, hasil pengukurannya kan rata hasil pengukurannya. Gampang aja nyarinya, dia tadi jumlah ini tadi dibagi dengan jumlah pengukuran. Jadi 779,45 dibagi 7. Hasilnya 111,35. Nah, ini hasil pengukurannya. Tapi kalau pengukuran itu nggak boleh disajikan tanpa ada ralatnya. Ini hati-hati nanti kalau kalian tugas akhir juga. Kalian kalau mengukur sesuatu, sajikan bersama dengan ralatnya. Nah, ralatnya gimana? Tadi pakai persamaan yang tadi. Eh, kan sigma eh, sebentar. Bentar ya. Saya ada yang sorry. Ya, ada yang kurang tepat di sini ya. Nah, nanti yang soal standar deviasi ini saya perbaiki dulu ya. Ininya rumusnya agak kurang ini. Ya, nanti ini kita skip dulu lah. Saya bikinkan karena standar deviasi itu lebih umumnya pakai yang ini ya. Saya nggak tahu itu tadi dari mana, tapi pakainya itu XI dikurangi X rata dikuadratkan dibagi N-1 atau ada yang pakai N-2 tergantung penelitian yang mau dicari ya. Jadi rumusnya yang ini nih. Bukan yang tadi. Bedanya apa? Beda Kak? Cukup beda ya. Jadi kalau ini dicari X ratanya tadi. Mana tadi? Nah, misalnya kita punya si grafik ini tadi ya. Nah, sudah. Ayam. Nah, misalnya ini tadi kita sudah temukan bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 111,35. Nah, cara menjalankan persamaannya ini tadi XI itu berarti hasil pengukuran pertama 111,35 dikurangi dengan rata-rata jadi 11,35. 111,35 dikurangi 111,35 selisihnya tadi dikuadratkan. Nah, kebetulan kan 0 kuadrat ya tetap 0. Kemudian ditambah dengan 111,45 dikurangi 111,35. Jadi yang kedua ini dikurang
kurangi dengan rata-rata tadi. Hasilnya kan 0,1 selisihnya tadi. Nah, 0,1 ini dikuadratkan. Setelah itu ditambahkan lagi dengan yang kedua ini, yang ketiga. 111,25 dikurangi dengan 111,35 yang dikuadratkan. Gitu terus sampai 7. Nah, nanti hasil yang atas ini dibagi dengan n-1. Nah, ini pakainya 7. Berarti 7 min 1, 6. Jadi hasil dari yang atas tadi dibagi 6, kemudian dicari akarnya. Itu adalah nilai standar deviasinya. Hanya gitu ya. Nanti agak diralat dikit. Dan nanti Baik, akan dokter. banyak modul ini yang saya otak-atik ya. Jadi nanti diperhatikan aja. Kemudian ini ketidakpastian rambat ralat. Nah, nanti ini saya bikinkan ini sendiri lah, video sendiri. Dan ya, atau kalian baca kalau yang ini benar sih, cuma dicari turunannya aja. Kemudian, nah ini nanti yang akan kalian lakukan minggu ini. Jadi pengukuran besaran dan satuan. Nanti eh, kalian melakukan pengukuran dengan alat ukur satu mistar atau penggaris, garis, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup. Nah, terakhir pakai stopwatch. Ini tapi yang stopwatchnya nggak ada ya. Eh, ada termometer juga tapi kayaknya nggak perlu lah ya. Nanti aja kalau yang termometer. Jadi alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, sama stopwatch. Pak, kalau saya nggak punya jangka sorong dan mikrometer skrup gimana? Nah, silakan besok pinjam mulai besok sampai nanti. Jadi kalian harus menyelesaikan mengumpulkan ininya, laporannya itu di hari Jumat. Nanti kalian tulis laporan Jumat dikumpulkan di lab produksi ya. Nah, silakan tentang dari Senin sampai Kamis itu kalian pinjam jangka sorong dan mikrometer sekrup ke laboratorium produksi ke Mas Abdul. Tapi nggak usah dibawa pulang, jadi langsung dikerjakan di situ aja. Nanti objeknya apa akan saya jelaskan. Gitu ya. Kalau mistar ya pas harus ya, kalau nggak punya kebangetan lah, beli lah. Nah, kalau stopwatch ini silakan pakai HP. Nah, dan pastikan HP-nya eh, yang nanti akan kalian gunakan sampai seterusnya kalian jangan diganti lah sampai selesai praktikumnya ya. Nah, apa yang diukur itu bisa kalian eh, ya dicatat aja yang diukur. Nanti agak agak beda dari sini soalnya. Silakan kalau untuk yang alat ukur panjang, Mister, itu kalian ukur di tabelnya ya. Oke, yang Mister gak usah deh. Yang Mister terlalu, oh ya nggak apa-apa lah. Yang Mister kalian gunakan untuk mengukur panjang yang simple aja lah. Pulpen ya, kalian cari pulpennya. Atau yang standar apa ya? Oh, ini aja. Kertas lebar kertas HVS A4. Kalau panjangnya nanti kalian harus lebih dari 30 cm ya. Jadi lebar kertas HVS A4 kalian ukur, kalian bikin ininya eh, tabelnya. Kalau yang nah kalau untuk yang penggaris ya, tabel pengukuran dengan penggaris itu cuman N atau pengulangan
nomor aja lah, nomor. Kemudian ini lebar. Jadi cuma eh, nah ini nanti lebarnya itu diukur 10 kali, sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, terus sampai 10 ya. Jadi berapa senti diulangi 10 kali. Nah, hati-hati kalau melakukan pengukuran dengan eh, penggaris. Ini masih banyak yang kurang tepat sebetulnya melakukan pengukuran dengan penggaris itu. eh saya kasih contoh mana nih gambar penggaris. Nah, ini gambar penggaris ya. Nah, gimana saya capture ini? Saya nggak bisa copy ya. Gini. Aduh, harusnya saya buka pakai fitur PDF. Oke, kita cari skala radius penggarisnya tadi. Skala penggaris. Ya, jadi misalnya saya punya penggaris seperti ini. Kemudian saya akan mengukur eh, panjang dari balok ini. Kan caranya di ini ya, disandingkan nolnya ketemu bagian kirinya, kemudian kanannya ketemu di sini. Ini agak gede, jadi sebetulnya lebih jelas. Tapi kalau nanti kalian praktekkan akan agak nggak obvious gitu. Jadi kadang kita tuh ngukur bak suka ngebulat-bulatin gitu, tidak memanfaatkan potensi asli dari alat ukur ini. Saya kayak gini kan biasanya kita bilang berapa nih? Ukurannya berapa? Coba ada yang bisa bantu saya. Kira-kira ini panjangnya berapa, Mbak Tiara? Mana nih Mbak Tiara hadir kan? Oh, ada namanya doang tapi orangnya nggak ada. Oke, berarti nggak ada ya. Coba Mbak Alifa, Mbak Alifa. Tiara hadir Pak. Oh, Tiara hadir. Oke. Mana, gimana Mbak Tiara? Berapa panjang sih balok ini? Ya, terbesar ini. Oh, mana? Nggak ada suaranya. Atau yang lain ada yang bisa membantu saya? Berapa berapa panjang balok ini? 1,6 Pak. 1,6. Oke. Kira-kira ini 1,6 tepat nggak? Enggak Pak, Ada lebih. lebihnya. Ya. Jadi ini yang sering orang lewatkan. eh jadi kan kita sering bilang bahwa ketidak ketidakpastiannya penggaris ini berapa sih? Ralatnya penggaris itu berapa? Oke, jadi eh, penggaris suatu alat ukur yang analog seperti ini yang ada skalanya itu eh, kecuali sudah terkalibrasi. Kalau yang nggak terkalibrasi kita nggak tahu kalibrasinya segala macam, nggak disebutkan berapa ketidakpastiannya.
bisa kita sebut nilainya adalah setengah skala terkecil ketidakpastiannya atau deltanya ya. Aduh, ini saya lagi rusak nih. Keyboard saya shiftnya nggak bisa. Intinya deltanya tuh setengah skala terkecil. Skala terkecilnya berapa? Kalau ini kan 1 senti ya. Berarti skala terkecilnya adalah 1 milimeter. Setengah skala terkecilnya berarti sama dengan 0,5 milimeter. Jadi hasil pembacaannya atau plus minusnya itu nanti 0,5 milimeter. Nah, kalau tadi dijawab berapa panjangnya? Panjangnya 1,6 cm. Atau kalau dalam milimeter kan jadi 16 ini L, bilang L ya. L sama dengan 16 milimeter. Padahal ralatnya atau deltanya, delta L itu setengah skala terkecil sama dengan 0,5 milimeter. Kalau ditulis di sini plus minus 0,5. Nah, ini kan sebetulnya nggak cocok ya. Kan nilai digit terakhir dari hasil pengukuran itu harus sama dengan digit dari ralatnya. Jadi harus ada satu angka yang kita isi di sini, koma berapa. Nah, itu adalah namanya nilai tebakan, nilai tidak pasti. Jadi kita boleh menebak satu angka lagi sebetulnya. Yang angka pastinya kan di sini ya, 16. Dia pasti lebih dari 16. Itu sudah pasti. Tapi dia juga pasti kurang dari 17 milimeter. Maka kita boleh bikin tebakan di sini. Kira-kira di mana? Kira-kira oh kebetulan ini setengah. Kira setengah dari 16 dan 17 kan. Atau misalnya nanti geser sedikit ke kiri atau ke kanan gitu. Misalnya segini. Nah, ini kan oh ini kayaknya kurang dari setengah. Nah, itu boleh kita tulis di sini. Kira-kira kita tebak 4. Kalau salah gimana? Kalau ternyata no, nggak 4 tapi setengah atau 0,3 gitu. Loh, ya nggak apa-apa kan kita sudah ngasih spare ketidakpastian 0,5 gitu. Jadi berapapun tebakan asli berapapun nilai aslinya, misalnya 0,3, 0,6 gitu, tetap ada di rentang hasil pengukuran kita. Karena ketika kita nulis seperti ini, maka kita bilang bahwa panjang balok ini ada di rentang antara 15,9 sampai 16,9. Yang mana itu kan sudah pasti sesuai dengan panjang ini tadi. Karena dia ada di antara 16 ke 17. Gitu. Itu cara melakukan pengukuran. Jadi nanti kalau kalian praktikum, kalian lakukan hal seperti itu. Jadi kalian bikin nilai tebakannya 1 digit. Karena ini kan nggak ada skalanya. Itu berarti tebak. Dikira-kira aja. Oh ini lebihnya 0,2 nih. Oh ini lebihnya 0,3 nih. Itu ditulis di sini. Gitu ya. Itu cara pakai alat ukur panjang yang banyak orang masih belum ini. Kemudian tadi balik lagi ke sini ya. Nah, ini tadi yang alat ukur panjang. Kemudian kalau jangka sorong, tadi bendanya kertas HVS ya, lebarnya ya. Tuh, cara tuh. Nanti diulang pengukurannya sebanyak 10 kali, bikin tabelnya. Kemudian nanti kalian cari ininya hasil pengukurannya. Jadi kalian rata-rata. Saya katakanlah ini 112,2 dalam milimeter ya.
6 cm berarti 122,2 lah. Nah, kemudian nanti yang keduanya berapa? 122,3, 122,5, 122,7. Nah, ini kita copy aja biar cepat. Nah, kemudian di sini nanti itu tadi ya, tadi rata-ratanya. Nah, lagi-lagi shift saya nggak bisa jadi nggak bisa ya. Nah, gitulah. Nanti dicari rata-ratanya, kemudian dikurangi rata-rata, cari nilai standar deviasinya. Jadi ketemu nilai rata-rata, ketemu ralatnya berapa. Tuh. Kemudian yang kedua itu menggunakan jangka sorong. Nah, alatnya apa nih? Jangka sorong. Nah, jangka sorong silakan kalian pakai tutup botol ya, tutup botol aqua gitulah. Tutup botol aqua minuman kemasan ya, apa aja lah, nggak harus aqua. Kemudian kalian ukur ada tiga tiga ini ya, tiga besaran yang kalian ukur. Nah, ininya eh kan bentuknya tutup botol tuh kayak tabung gitu ya. Jadi kalian ukur pakai jangka sorong ke ininya. Nah, kita cari tutup botol. Sini tadi nggak ada gambarnya. Nah, kayak gini loh. Jadi kalian cari diameter luar, oke? Kemudian cari diameter dalamnya. Kemudian kalian cari kedalamannya. Itu diulang 10 kali. Jadi diameter luar, diameter dalam, sama kedalamannya. Kemudian diulang lagi diameter luar, diameter dalam, eh, kedalaman. Kedalaman tuh kedalaman tutup botolnya nih. 10 kali. Jadi di sini nanti tabelnya diganti ukuran 1 sampai 10 ini diameter dalam, diameter luar, sama kedalaman. Nah, ini nanti kalian cari volumenya. Bisa kan? Volumenya pakai rumus tabung, pakai diameter dalam sama kedalamannya. Nah, itu cari si volumenya. Nah, kalau sudah yang ketiga kalian menggunakan oh iya, jangka sorong tuh tahu cara pakainya ya. Siapa tahu lupa. Jadi jangka sorong tuh ada dua skala, skala utama sama skala nonius. Skala utamanya itu yang kalian baca. Nah, nanti ya. Jadi misalnya ngukur ini nih, ini berapa sih? Nah, itu kalian lihat titik nolnya skala nonius di mana? Titik nolnya di mana? Kemudian nanti titik nolnya itu paling dekat dengan skala utama berapa? Jadi misalnya ini kan ini ceritanya 0, ini 10 berarti kan ini masih ini 5 di sini ya, kira-kira ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nolnya kan ada di sini, berarti ini nilainya 5 dulu. Skala ininya adalah 5. Kemudian kalian cari yang berhimpitan. Nah, dalam hal ini adalah apa ini? 0, 1, 2. Ini kayaknya ada yang kehapus di sini. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ini ada yang kehapus di sini satu ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini nih yang mereka berintitan 4. Jadi hasilnya adalah 5, 4. Tinggal dicek ininya berapa. Eh, eh, Satuannya apa gitu. Yang jelas karena di mikrometer berarti paling skala Noniusnya itu dalam mikrometer ya. Ini di sini ada jelas ada penjelasan. Pada umumnya mempunyai kecermatan sampai 0,01 milimeter. Jadi 10 mikrometer. Jadi empatnya itu adalah 0,04 milimeter. Jadi eh, hasilnya adalah 0,54 milimeter. Hasil pengukuran yang ini tadi. Sorry. 5 mikrometer sekrup. Ini yang jangka sorong 0,02. Nah, kalau jangka sorong lebih bervariasi. Nanti kalian cari aja di speknya ya. Kemudian mikrometer sekrup. Ini caranya sama pakai skala Nonius. Tapi skala Noniusnya itu yang ada di putarannya ini. Sama juga nanti cari yang berhimpitan. Plus, nah ini kalian harus bikin satu nilai tebakan juga nanti. Jadi ini kan nggak pas nih. Yang paling mendekati berapa, kemudian ditambahkan satu nilai tebakan. Satu digit nilai tebakan. Nah untuk yang mikrometer, ini kalian gunakan untuk mengukur ketebalan 2 lembar HVS. 2 lembar ya. Jadi kalian kertas HVS ditumpuk, kemudian kalian ukur. Sama diulangi 10 kali juga. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu kalian pakai stopwatch, pakai handphone. Nah, ini lebih mirip ke kalibrasi. Eh, yang perlu kalian lakukan adalah kalian eh, buka aplikasi stopwatch di HP kalian. Dibuka stopwatchnya, kemudian kalian jalankan, dan kalian berusaha untuk mematikan stopwatch di detik ke-10. Ya, dicoba dimatikan di detik ke-10. Latihan dulu beberapa kali. Kalau sudah yakin, terus kalian coba 10. Ya, misalnya nih saya tapi kayaknya sih nggak kelihatan ya. Stopwatch. Soalnya ini ya. Start. Saya tunggu sampai detik ke-10. Nah, nanti eh nanti kan ada perbedaannya. Nanti diulangi 10, dicatat sekali, terus diulangi sebanyak 10 kali. Jadi kalian punya data eh, 10 data itu, kemudian dicari ralatnya. Jadi ini untuk ngecek seberapa teliti kalian atau tingkat ketelitian pengukuran kalian menggunakan stopwatch. Ini nanti nilai ini, nilai ralatnya nanti akan digunakan untuk praktikum-praktikum selanjutnya yang kalian pakai stopwatch. Jadi harus benar-benar dikerjakan dengan serius ya. Jadi diulangi 10 kali, kemudian dicari ralatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Pak, izin, Ya, berarti silakan. kalau untuk mikrometer, pengukuran mikrometer sekrup itu objeknya tutup botol juga ya, Pak? Enggak, mikrometer itu pakai 2 lembar kertas HPS. Oh, iya. Mikrometer kan buat ukur ketebalan ya. Nah, Oh iya, itu iya. kertas HPS ditumpuk 2, terus diukur. Diulangi 10 kali. Terima kasih, Pak. Ya, oke Mbak Tiara. Untuk jangkau sorong tuh yang kedalaman tuh bagaimana? Yang
Jangka sorong itu kan ada ininya ya. Nah, saya share screen lagi. Ya, jangka sorong. Nah, jangka sorong itu kan ada ininya. Kelihatan nggak? Di bagian yang ini nih. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, tadi kan yang diukur tutup botol ya. Tutup botol itu kan, nah, di sini nggak ada botol yang cukup besar. Nah, ini ya, misalnya nih, kelihatan ya. Nah, ini tutup botol. Nah, ini kan ada kedalamannya. Nah, ini yang diukur. Jadi si jangka sorongnya, kakinya ini, itu dimasukkan ke sini untuk ukur kedalaman. Itu Mbak Tiara gimana? Ya, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Mas Hendra, silakan. Ingin bertanya Pak, untuk yang penggaris itu kan kalau misalnya baloknya itu panjangnya pas di angka 16 milimeter itu tetap pakai plus minus 0,2 atau tidak ya Pak? Tetap pakai. Jadi kalau misalnya pas banget nih di sini, kayaknya suara saya udah jelas belum? Halo? Jelas Pak. Oke. Eh kalau pas di sini ya, ini kan pas banget nih. Berarti ininya ya udah 0, 16,0. Ralatnya tetap seperti ini karena ini ralatnya adalah standarnya ini aja. Standarnya yang pakai skala gitu. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau dari ininya nggak ada yang ditanyakan, eh kita lanjut ke buat laporannya ya. Nih, sebetulnya monsternya praktikum itu ini ya. Praktikumnya mah seru tapi harus bikin laporannya ini. Jadi nanti silakan bikin laporan dengan sistematika seperti ini ya. Jadi ada covernya isinya adalah judul praktikum, kemudian judul mata kuliah, terus nanti ada nama kalian, kemudian NPM sama nama teman sekelompok. Eh, Ya itu aja, nama teman sekelompok sama tanggal praktikumnya, tanggal pelaksanaan praktikum di paling bawah. Nanti saya share ini covernya. Kemudian eh, ada bagian pendahuluan. Ini yang di sini nih maksudnya apa ini? Maksudnya poinnya. Jadi nanti kalau ada covernya ya paling nggak ada poin 5 lah. Kemudian di pendahuluan ada poin 10 itu terdiri dari latar belakang dan tujuan. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang itu kenapa judul praktikum ini perlu dilakukan. Nah, penjelasan mengenai kenapa itu, kemudian tujuannya ya apa yang ingin coba dijawab oleh praktikum ini. Biasanya sih tujuan udah ada ya di modulnya kalian sesuaikan. Karena kan saya melakukan kan saya rubah dikit tuh. Misalnya menggunakan berbagai alat ukur yang umum digunakan untuk pengukuran panjang, massa, dan volume suatu benda. Nah, tapi kan tadi alat ukurnya agak beda tuh. Berarti kan kita nggak pakai massa, kemudian ada alat ukur yang saya tambahkan. Gitu. Berarti sesuaikan menerapkan teori alat dalam menyatakan suatu hasil pengukuran. Ya, itu tujuannya. Kemudian dasar teori disesuaikan lagi, jadi jangan cuma kopas-kopas saja, ditambahkan atau dikurangi. Ini ya, nanti ada dasar teorinya. Jangan lupa sertakan sumber.
Jadi nanti karena di belakang ada daftar pustakanya, jadi sumber-sumbernya dimasukkan. Kemudian metodologi penelitian berisi alat dan bahan sama cara kerjanya. Alat dan bahan dan cara kerja lagi-lagi disesuaikan. Di modulnya kayak gini, tapi kan tadi ada perubahan, nanti kalian sesuaikan. Ingat bahwa kalian bikin laporan ya, bukan eh, bukan modul. Jadi yang kalian tuliskan itu menceritakan. Paling gampang sih pakai kalimat pasif untuk menceritakan gini. Kalau ada ya di sini kan ada. Nah, kalau ini kan bahasanya siapkan berbagai alat ukur dan beban yang akan diukur. Nah, ini kan bahasa modul, bukan bahasa menceritakan apa yang kalian lakukan. Ini diganti. Step by stepnya itu menceritakan apa yang dilakukan. Kemudian hasil analisanya, hasil dan analisa itu nanti terdiri dari tabel hasil percobaan. eh Nanti kalau praktikum yang sudah offline, yang serentak, eh akan ada tabel hasil percobaan. Jadi nanti kalau kalian praktikum, itu silakan bawa kertas HVS kosong untuk menulis hasil percobaannya. Biasanya sih eh, ngeprint yang ada di sini ya, cuman ada banyak perubahan, jadi pakainya HVS kosong aja. Jadi jangan pakai yang kayak gini. Jadi nanti bikin lembar pengamatan dasar pengukuran, lembar pengamatan gitu lah. Terus kemudian nama, NIM, eh, rekan kerja, nama dan NIM. Tapi isinya dikosongin aja, nanti dibikin di lab gitu. Kalau yang sudah langsung, yang sudah di lab. Nah, nanti tabel hasil percobaan itu yang saya jelaskan tadi dibikin yang bagus. Kemudian grafik, kebetulan di yang ini belum ada grafiknya, tapi nanti kalau di praktikum berikutnya itu ada grafiknya, kalian silakan menyiapkan ini ya, pakai milimeter block. Milimeter block untuk gambar si grafiknya. Nanti kita tinjau dulu kalau sempat grafiknya itu ada yang dibikin di eh, pas praktikum, jadi selesai praktikum kalian dapat datanya, kemudian langsung bikin satu atau dua grafik untuk bisa di ini ya ditinjau sama asistennya. Oh ini grafiknya udah sesuai apa belum? Tapi kalau nggak sempat ya nanti eh, dikerjakan karena untuk dikumpulkan di laporan juga. Kemudian analisis perhitungan nanti tiap analisisnya itu akan diberikan pada saat praktikum. Kemudian pembahasan. Nah, ini apa sih yang dimasukkan dalam pembahasan itu? Jadi pembahasan itu tuh kalian ngebahas eh, data yang kalian dapatkan. Jadi bukan membahas percobaan yang kalian lakukan, tapi by datanya dulu. Nah, datanya dilihat apakah datanya bagus atau tidak. Kalau ada grafik, grafiknya apakah linier, apakah grafiknya eksponensial, segala macam. Kemudian kalau ada referensinya atau ada pembandingnya, misalnya kalian bikin laporan percobaan mencari nilai gravitasi. Nah, nilai gravitasi itu kan ada nilai nilai referensinya tuh yang sudah ditetapkan secara spesifik, ya, secara teliti gitu. Nah, nanti kalian bandingkan hasilnya. Oh, hasil dari percobaan kalian dari praktikum kalian itu sekian. Oh, hasil dari yang sudah dicari dengan ketelitian tinggi yang kalian dapatkan dari buku gitu misalnya, oh sekian, oh ternyata ada sedikit perbedaan, atau oh ternyata sudah sesuai, atau ternyata jauh. Dan itu dijelaskan kenapa kok bisa jauh, kenapa kok bisa ada sedikit perbedaan, atau kenapa kok eh, bisa sudah sesuai. Kemudian kesimpulan pastikan menjawab dari tujuannya saja, nggak usah kemana-mana. Ya, tujuannya apa dijawab di kesimpulan, nggak usah kasih penjelasan yang ini ya, penjelasan yang
panjang, oh kenapa ini terjadi? Nah, itu kan adanya di pembahasan, bukan di kesimpulan. Kemudian terakhir daftar pustaka, pastikan ada, nggak usah banyak-banyak lah, 2 atau 3 gitu aja cukup. Yang penting kalian menulis daftar pustaka dengan baik dan benar. Yaitu untuk sistematika laporannya, dan laporannya semuanya ditulis tangan ya. Jadi usahakan ya, pastikan kalau tulisannya terbaca lah, nggak usah bagus tapi yang penting rapi dan terbaca. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi udah paham ya, ya harus dilakukan paling tidak minggu ini. Jadi nanti penjelasan lebih lanjut akan ada eh, di ketika praktikum di hari Jumat yang jadwalnya Jumat, kemudian praktikum di hari Selasa yang jadwalnya Selasa, tapi eh, ini apa laporannya dikumpul hari Kamis sore aja ya. Jadi biar ada beberapa yang bisa dikoreksi untuk supaya yang hari Jumat ini udah tahu nih, oh ada beberapa kesalahan dalam laporan. Gak apa-apa. Yang pertama tuh biasanya banyak banyak salahnya lah, ketidaksesuaian segala macam gitu. Jadi nanti silakan kalian punya waktu 3 hari untuk melakukan eksperimen. Kemudian hari Kamis jam 3 itu silakan dikumpulkan di lab produksi ya. Nanti ada meja di depannya kalau nggak salah, nanti kumpulin di situ. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Kayaknya udah jelas ya. Nanti temennya yang nggak hadir dikabarin karena ini cuma sedikit sekali. Atau nanti saya upload aja deh ininya saya upload ke YouTube, nanti silahkan ditonton ya. Jadi untuk kelompoknya insya Allah besok saya share. Jadi satu kelompok itu nanti punya satu data ya. Nggak usah setiap orang mencari gitu. Jadi satu kelompok itu bisa dicari satu data, tapi nanti laporannya masing-masing. Jadi bikin laporan tuh per orang, bukan per kelompok. Walaupun datanya sama. Oke, kalau nggak ada oh ada nih, Mas Arif Hidayat, silakan Mas. Pak, mohon maaf, berarti kelompoknya itu diacak ya, Pak? Dipiring sama Bapak. Iya, diacak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya. Kalian bisa melanjutkan weekend ya. Untuk pertemuan praktikum ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.